Baik, teman-teman semuanya. Di sini saya akan lanjut untuk membahas soal-soal dari ETS tahun 2025 yang part 3, yaitu pada hari Senin 21 April 2025, tepatnya pada jam 11. Nah, di sini kita langsung saja untuk membahas soal-soal yang ada di part 3 tersebut. Oke, baik. Jadi yang pertama kita diminta untuk buktikan bahwa cos hiperbolik kuadrat X dikurangi sin hiperbolik kuadrat X sama dengan 1. Atau ini biasa kita sebut sebagai identitas fungsi hiperbolik. Jadi identitas fungsi hiperbolik itu salah satunya adalah yaitu cos kuadrat X dikurangi sin hiperbolik kuadrat X itu sama dengan 1. Ini sudah ada petunjuk bahwa kita harus mendefinisikan cos hiperbolik X dan sin hiperbolik X. Pertama kita tulis dulu, kita ingat-ingat dulu bahwa sin hiperbolik X itu apa definisinya? Yaitu E pangkat X dikurangi dengan E pangkat min X dibagi dengan 2. Itu untuk sin hiperbolik. Nah, yang kedua yaitu untuk cos hiperbolik X itu adalah E pangkat X kemudian ditambah E pangkat min X kemudian saya bagi dengan 2. Oke, berarti kita setelah mendefinisikan seperti ini, maka kita langsung saja untuk membuktikan dari cos hiperbolik kuadrat X dan sin hiperbolik kuadrat X. Langsung saja di sini bukti, ya kan? Kita tuliskan yaitu cos hiperbolik kuadrat X, ya kan? Dikurangi dengan sin hiperbolik kuadrat X. Nah, berarti di sini kita langsung tinggal tuliskan saja. Kita tinggal ganti untuk yang cos itu dengan yang ada di sini. Berarti definisi awalnya tadi yaitu E pangkat X ditambah E pangkat min X dibagi dengan 2. Terus kemudian kita kurangi dengan E pangkat X dikurangi E pangkat min X kita bagi dengan 2. Seperti ini. Nah, jangan lupa karena di situ ada kuadratnya, berarti di sini kita tambahkan dia kuadrat karena ada cos hiperbolik kuadrat X. Nah, terus setelah seperti ini bagaimana? Setelah seperti ini kita tinggal menyederhanakannya saja. Berarti kan ini sama dengan ini, berarti kalau E pangkat X ditambah E pangkat min X kuadrat, ya teman-teman, berarti kita pakai sifat aljabar, ya kan? Berarti ini kita pecah dulu. Ini jadi E pangkat X ditambah E pangkat min X, ya kan? Ini kita kuadratkan, terus ini kita bagi 2 kuadrat adalah 4. Kita kurangi dengan E pangkat X dikurangi E pangkat min X pangkat 2, terus kemudian kita bagi dengan 4 juga. Baru kita jabarkan untuk yang ada di sebelah kiri. Berarti dengan sifat aljabar kita dapatkan seperti apa? Berarti ini kita dapatkan, berarti E pangkat X kita pangkatkan 2, ya kan teman-teman. Terus kemudian kita tambahkan 2 kali E pangkat X dikali E pangkat min X, ya kan. Terus kemudian kita tambah dengan E pangkat min X kuadrat, ya kan. Terus ini kita bagi dengan 4. Terus ini kita kurangi dengan, ya, dengan cara yang sama, berarti ini E pangkat X kuadrat. Yang membedakan ada di sini, yaitu ini dikali 2 kali E pangkat X dikali E pangkat min X. Terus kemudian kita tambah dengan E pangkat min X kuadrat. Kita bagi dengan 4. Oke, karena kita sudah dapat seperti ini, maka apa yang akan kita lakukan? Kita jadikan satu, teman-teman. Jadi ini pernya adalah per 4, jadi semua saya bentuk ini per 4, seperti ini. Terus yang atas ini adalah E pangkat X kuadrat tetap
ditambah 2 pangkat X dikali pangkat min X ditambah pangkat min X pangkat 2. Terus kemudian nah ini kan ada tanda dikurangi ya teman-teman. Berarti semua itu yang berada di pecahan yang ini berarti ini harus kita kalikan dengan minus. Berarti ini jadinya dikurangi dengan pangkat X kuadrat minus dikali minus jadinya plus 2 kali pangkat X dikali pangkat min X. Terus kemudian ini harus kita kurangi dengan pangkat min X kita kuadratkan. Nah sekarang berarti kan ada yang bisa kita coret ya. Ini sama yang ini ya kan habis. Terus ini juga bisa kita coret. Ini sama ini. Sehingga tinggal menyisakan apa? Tinggal menyisakan yang plus 2 pangkat X sama yang ini. Sehingga hasilnya apa? Hasilnya dari sini kita dapatkan bahwa hasilnya adalah, kan ini 2 sama ya, berarti 2 tambah 2 berarti 4. 4 pangkat X dikali pangkat min X dibagi dengan 4. Oke, 4-nya bisa kita coret, Mas. Oke, langsung aja coret 4-nya. Terus kemudian berarti kita tinggal menyisakan yaitu pangkat X dikali pangkat min X. Terus gimana ini cara menyelesaikannya? Tinggal kita definisikan bahwa pangkat min X itu kan sebenarnya adalah 1 dibagi dengan pangkat X. Sehingga ini kalau kita bagi, boleh saya coret ya teman-teman. Berarti kita dapatkan hasilnya adalah ini sama dengan 1. Sehingga dari sini terbukti. Oke, sudah selesai ya. Karena hasilnya sama yaitu cos hiperbolik kuadrat X dikurangi sin hiperbolik kuadrat X itu sama dengan 1. Berarti sudah terbukti. Itu untuk soal yang nomor 1. Baik, sekarang lanjut ke soal yang nomor 2. Kita diminta untuk menyelesaikan integral dari cos 3x dibagi dengan 4 ditambah 5 kali sin 3x dx. Oke, kita tulis dulu untuk soalnya. Berarti ini integral cos 3x dibagi dengan 4 ditambah 5 sin 3x dx. Gini ya. Oke, kalau kita perhatikan teman-teman, berarti kan bentuknya ini adalah sebuah trigonometri semua ya. Pembilangnya trigonometri, penyebutnya trigonometri. Kalau kita amati dari bentuknya, maka apa yang terpintas dalam pikiran kita yaitu kita pasti yang pertama kita coba dulu dengan pakai integrasi substitusi. Jadi kita pakai integral substitusi dulu bisa nggak untuk men-solve ini? Karena pada dasarnya bagaimana kok saya bisa mengambil substitusi itu nanti kemungkinan bisa? Karena dari sini, turunan dari sin itu apa? Turunan dari sin adalah cos. Oh, berarti nanti bisa menghilangkan cos yang berada di atasnya. Oke, kita coba pakai integrasi substitusi dengan permisalan. Kita misalkan, apa yang kita misalkan yaitu yang bawah. U itu sama dengan 4 ditambah 5 sin 3x. Jadi kalau kita punya U-nya seperti itu, berarti turunannya DU terhadap turunan U terhadap X, DU per DX, berarti 4-nya hilang ya. Berarti ini 5-nya tetap, ya kan teman-teman. Terus dikali turunan dari sin apa? Turunan dari sin adalah cos 3x. Terus jangan lupa, kalian harus kalikan dengan turunan dari 3x ini, yaitu 3. Sehingga apa? Sehingga kita dapatnya adalah DU itu sama dengan 15 dikali cos 3x dx. Kan gini kan? Dx-nya saya pindah ke kanan, 5-nya saya kalikan 3 berarti 15 cos 3x dx. Nah, di sini yang kita punya adalah cos 3x. Maka di situ kita cari cos 3x dx. Berarti dari sini cos 3x dx itu sama dengan apa? Dia akan sama dengan 1/15 DU. Ini 15-nya kita pindah ke kiri berarti dibagi kan ya. Di kedua ruas harus kita bagi dengan 15, maka
Di sini dapatlah 1/15 DU itu sama dengan cos 3X dx. Nah, setelah itu kita lakukan apa? Di sini langsung saja kita lakukan proses substitusi. Oke, kalau kita substitusi berarti kita dapatkan apa? Cos 3X dx berarti jadinya adalah 1/15 DU, ya kan? Terus kemudian yang bawah 4 ditambah 5 sin 3X itu jadilah U. Berarti tinggal kita ganti seperti ini. Lalu kita apakan? Ya sudah, tinggal kita selesaikan saja. Berarti kan 1/15-nya ini boleh keluar ya. 1/15 dikali integral 1/U DU. 1/15 integral 1/UDU. Sudah jelas ya. Di bab 1.1 bahwa integral dari 1/UDU adalah ln U. Berarti 1/15 dikali ln harga mutlak dari U ditambah dengan C. Nah, berarti tinggal kita kembalikan U-nya tadi apa? U-nya adalah 4 ditambah 5 sin 3X. Berarti di sini kita dapatkan sama dengan 1/15 dikali ln dari harga mutlak 4 ditambah 5 sin 3X plus C. Oke, jadi kita sudah dapatkan untuk hasilnya seperti ini ya teman-teman. Oke, nah sekarang kita tinggal melanjutkan untuk soal yang nomor 3. Ini untuk soal yang nomor 2 cukup gampang ya teman-teman. Ini implementasi dari bab 1.1. Oke, nah sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 3. Jadi ini agak tricky ya teman-teman, tapi di sini sudah ada clue untuk substitusinya. Jadi kita diminta untuk menyelesaikan integral dari cos ln x dx dengan menggunakan substitusi x sama dengan e pangkat t. Kemudian terapkan integrasi parsial. Berarti kita tulis dulu soalnya integral cos dari ln x dx. Gini ya teman-teman. Berarti kalau kita sudah punya bentuknya seperti ini, maka kan di situ sudah ada substitusi X sama dengan E pangkat T. Berarti kita tulis saja di sini. Misalnya adalah X itu sama dengan E pangkat T. Nah, kalau X itu sama dengan E pangkat T, berarti kalau kita turunkan dx per dt, berarti hasilnya apa? Berarti ini tetap E pangkat T. Dan dx-nya berarti kita ubah menjadi E pangkat T dt. Oke, berarti kita lakukan apa? Kita langsung lakukan proses substitusi di sini. Jadi kita lakukan proses substitusi. Bagaimana substitusinya? Berarti langsung saja kita pakai permisalan itu tadi. Berarti ini kalau kita substitusi, ini cos-nya tetap. Ln X-nya kita ganti dengan E pangkat T. Berarti ini ln E pangkat T, terus kemudian kita kali dengan E pangkat T dt. Dx-nya kita ganti dengan E pangkat T dt. Oke, berarti dari sini kita dapatkan apa teman-teman? Kita dapatkan hasilnya adalah, berarti ini integral ln E pangkat T. Berarti dia jadinya hanya T. Berarti E pangkat T-nya saya tulis depan ini ya. E pangkat T dikali cos ln E pangkat T adalah T. Berarti langsung kita tulis E pangkat T cos T dt. Baru ini kita selesaikan dengan integrasi parsial. Oke. Nah, terus berarti kalau integrasi parsial apa yang kita lakukan? Kita misalkan dulu, ya kan? Kita misalkan E pangkat T, sorry ya. Misalkan U-nya itu sama dengan E pangkat T. Dan juga dV-nya itu sama dengan cos T dt. Nah, terus kemudian apa yang harus kita lakukan? Yang U-nya kita apakan? Kita turunkan. Berarti DU per dt sama dengan E pangkat T. Berarti karena di sini kita harus mengganti dari si
apa itu namanya? DU, berarti kita harus cari DU-nya nanti. DU-nya berarti ini sama dengan E pangkat T dt. Terus dV-nya berarti kalau kita mau nyari V berarti ini integral dari cos T dt. Integral dari cos berarti adalah sin T, ya kan? Kita nggak perlu nulis C karena di sini masih belum tahap akhir. Nanti untuk C-nya kita tambahkan di akhir, teman-teman. Berarti langsung saja kita pakai konsep parsial, langsung parsialkan. Oke, kita parsialkan sehingga di sini integral dari E pangkat T dikali cos T dt di situ akan sama dengan, berarti masih ingat ya, integral parsial rumusnya yaitu kita pakai ini integral U dV itu sama dengan U dikali V dikurangi integral V du. Berarti yang jadi U-nya apa di sini? Yang jadi U-nya itu adalah si E pangkat T-nya. Berarti saya tulis dulu E pangkat T. Terus kemudian kita kali dengan V-nya. V-nya yaitu sin T. Terus kemudian kita kurangi dengan integral V-nya adalah sin T. Terus kemudian kita kalikan DU-nya adalah E pangkat T dt. Oke, kita sudah selesai untuk parsialkan. Kita tinggal menyederhanakannya saja. Berarti ini dapatnya adalah E pangkat T dikali sin T dikurangi dengan integral E pangkat T dikali sin T dt. Nah, baru setelah kita dapatkan seperti ini, maka langkah selanjutnya yaitu kita selesaikan lagi, yaitu integral yang ada di belakang ini. Kita selesaikan integral E pangkat T dikali sin T dt. Oke. Berarti kalau kita sudah punya seperti ini, berarti kita misalkan. Ini jelas pakai integral parsial juga. Jadi di sini selesaikan ini dengan integrasi parsial. Nah, terus kemudian misal, berarti apa yang kita misalkan tetap ya, U-nya adalah E pangkat T, berarti DU per DT-nya adalah E pangkat T tetap, berarti DU-nya adalah E pangkat T dt, sama seperti yang sebelumnya. Nah, yang beda apa? DV-nya. DV-nya ini kan sama dengan sin T dt, berarti V-nya adalah integral dari sin T dt, berarti V-nya integral dari sin adalah minus cos T. Berarti kalau kita sudah punya V-nya sama dengan minus cos T, berarti dengan integrasi parsial kita dapatkan apa teman-teman? Integral dari E pangkat T dikali sin T dt. Berarti ini sama dengan U. U-nya adalah E pangkat T dikali dengan V. V-nya adalah minus cos T. Terus kemudian dikurangi integral V berarti minus cos T. DU-nya adalah dikali dengan E pangkat T dt. Berarti minusnya bisa keluar ya teman-teman. Berarti ini hasilnya adalah minus E pangkat T cos T, ya kan. Terus ini minus minus berarti ditambah integral cos T, integral yang E saya taruh di depan ya. Integral dari E pangkat T dikali dengan cos T dt. Oke, berarti kita sudah punya sudah punya penyelesaian untuk E pangkat T dikali dengan sin T dt itu hasilnya seperti ini. Maka kita dari sini sehingga ya kan integral E pangkat T dikali cos T dt yang tadi itu akan sama dengan E pangkat T dikali sin T. Terus ini kita bawa ya teman-teman. Yang ini kita bawa ke sini. Jadi di sini langsung kita masukkan ke sini. Tapi untuk integral E pangkat T dikali E pangkat T dikali sin T itu kita ganti dengan yang ada di sini. Berarti ini saya tulis dulu aja biar kalian tidak bingung. Ini harus dikurangi dengan integral E pangkat T dikali sin T dt.
Terus berarti ini sama dengan apa? Sama dengan E pangkat T dikali sin T dikurangi dengan ini. Minus E pangkat T dikali cos T ditambah dengan integral E pangkat T dikali cos T dt. Oke, berarti di sini ini sama dengan E pangkat T dikali sin T-nya tetap, minus dikali minus jadi plus E pangkat T dikali cos T, ya kan? Terus kemudian minus dikali plus berarti minus integral E pangkat T dikali cos T dt. Ini juga integral E pangkat T dikali cos T dt. Ketika yang kedua ruas ini kita tambahkan dengan ini ya teman-teman, atau ini kita pindah ke kiri, ya kan? Kita pindah ke kiri, kita dapatkan hasilnya apa? Berarti di sini 2 kali integral E pangkat T cos T dt, berarti hasilnya apa? E pangkat T dikali sin T ditambah E pangkat T dikali cos T. Sehingga yang terakhir kita dapat penyelesaiannya, yaitu integral E pangkat T dikali cos T dt sama dengan E pangkat T dikali sin T ditambah E pangkat T dikali cos T. Terus kemudian kita bagi dengan 2. Kemudian kita tambahkan dengan suatu konstanta karena dia sudah habis. Oke, berarti sudah mendapatkan hasil yang kita minta, yaitu integral dari E pangkat T dikali cos T dt. Itu sama dengan E pangkat T dikali sin T ditambah E pangkat T dikali dengan cos T, ya kan? Nah, terus dari sini, um, nah teman-teman, karena di sini masih bentuknya itu seperti ini, maka kita harus mengubahnya. Itu kan masih dalam bentuk T ya, teman-teman. Berarti kita harus mengubahnya ke dalam bentuk apa itu namanya si X, ya kan. Tadi kan kita sudah punya X itu sama dengan E pangkat T. Oke, kita ubah ya kan teman-teman. Berarti kalau kita sudah punya seperti itu, kan kita punya X tadi itu kan sama dengan E pangkat T, ya kan. E pangkat T itu sama dengan X, ya kan. Ini permisalannya tadi, perhatikan bahwa yang X itu sama dengan E pangkat T. Berarti secara otomatis kalau saya ingin ubah, berarti T-nya ini sama dengan apa? T-nya ini akan sama dengan ln X. Kan seperti itu. Jadi kalau ini kita lenkan kedua ruas, maka kita dapatkan T-nya itu sama dengan ln X. Berarti kalau kita sudah dapat T-nya sama dengan ln X, maka dari situ tinggal kita ubah ya teman-teman. Berarti karena yang dicari adalah integral cos. Sehingga dari sini ya, sehingga integral dari cos ln X dx ya kan, integral cos ln X dx itu sama dengan, jadi yang ini ya, yang ini teman-teman, tapi kita ganti dengan si ini tadi, berarti ini sama dengan E pangkat T. Kita ganti dengan X, berarti ini X, dikali dengan sin T, berarti sin dikali dengan ln X. Di dalamnya T-nya kita ganti dengan ln X, terus kemudian kita tambah dengan X dikali dengan cos ln X. Terus kemudian ini kita bagi dengan 2 ditambah dengan D. Oke, sudah selesai. Jadi ini kita ubah, sehingga kita ubah ke bentuk X. Sehingga dapat integral dari cos ln X dx berarti itu sama dengan X dikali sin ln X ditambah dengan X dikali cos ln X. Karena E pangkat T-nya kita ganti dengan X, dan
T-nya kita ganti dengan ln X. Oke, jadi sudah selesai untuk jawabannya. Oke, teman-teman. Terus kemudian kita lanjutkan ke soal yang nomor 4. Kita diminta untuk menyelesaikan integral tak wajar berikut ini. Yaitu kita mulai batasnya pi per 2 sampai pi. Dari 1 dibagi dengan 1 plus cos theta d theta. Oke. Nah, sekarang kita langsung masuk saja ke sini. Jadi ya teman-teman, kita petunjuknya sudah ada. Jadi ubahlah integrasi tersebut dengan substitusi trigonometri terlebih dahulu. Jadi kita eh, selesaikan dengan substitusi trigonometri yang ada. Sebenarnya ada dua cara. Jadi yang sudah ada di situ kita bisa memandangnya dia sebagai integral tak tentu terlebih dahulu. Terus kemudian kita menyelesaikan batas-batasnya. Jadi gitu ya. Jadi kita pandang, jadi langkah pertama kita pandang dulu sebagai integral tak tentu. Nanti di akhir tinggal kita menyelesaikan untuk si batas-batasnya. Gitu. Oke, em, jadi langsung saja ya teman-teman. Karena dia pandang sebagai integral tak tentu, berarti kita selesaikan dulu integral 1 dibagi dengan 1 ditambah cos theta d theta. Langsung aja untuk substitusinya sudah ada, berarti langsung saja kita lakukan di sini proses substitusi. Berarti kalau ini saya substitusi hasilnya apa? Hasilnya adalah integral 1 per cos theta-nya kita ubah dengan itu. 1 ditambah 1 min u kuadrat. Terus kemudian kita bagi dengan 1 plus u kuadrat. D theta-nya kita ubah, kita kali dengan 2 per 1 plus u kuadrat du. Jadi langsung saja substitusi ya, karena di situ sudah ada substitusinya bahwa U-nya sama dengan tan theta per 2. Baru di sini kita tinggal selesaikan untuk yang ini, berarti ini integral, ya kan? Ini 1, terus kemudian dibagi dengan, nah ini 1, itu kan sebenarnya 1 plus U kuadrat dibagi 1 plus U kuadrat, ya kan? Berarti di sini 1 plus U kuadrat dibagi dengan 1 plus U kuadrat, ditambah dengan 1 min U kuadrat dibagi dengan 1 plus U kuadrat. Terus kemudian dari sini kita kalinya tetap ya 2 dibagi dengan 1 plus U kuadrat du. Oke. Terus kemudian ini kita selesaikan, berarti ini kita samakan penyebutnya, berarti ini integral 1 per, nah 1 ditambah U kuadrat, terus ini U kuadrat dikurangi U kuadrat kan habis ya kan, berarti menyisakan hanya 2, berarti ini 2 dibagi dengan 1 plus U kuadrat. Terus ini dikali dengan 2 dibagi dengan 1 plus U kuadrat du. Nah, terus berarti ketika kita sudah punya bentuknya seperti ini, teman-teman, berarti kita tinggal apakan? Kita tinggal eh, menyelesaikan untuk, nah, yang ini. Berarti kita dapatkan ini berarti jadinya 1 plus U kuadrat per 2 dikali dengan 2 dibagi dengan 1 plus U kuadrat du. Berarti kita dapatkan hasilnya apa? Hasilnya dari sini yaitu ini sama dengan integral du. Berarti dia sama dengan U plus C. U-nya apa tadi? U-nya adalah tan theta per 2. Berarti kita ubah, berarti dia sama dengan tan theta per 2 ditambah dengan C. Oke, jadi kita sudah pandang sebagai integral tak tentu, kita dapatkan dia adalah tan theta per 2 plus C. Nah,
Lalu di sini kita akan menyelesaikan dari eh, penyelesaian dari batas-batas integrasi dan kita diminta untuk mendapatkan hasil integrasinya. Nah, kalau kita perhatikan ya, teman-teman. Jadi kita sudah punya bahwa integral dari 1/1 plus cos theta itu tadi hasilnya adalah tan theta per 2 ditambah dengan C. Jadi di sini sebenarnya kita masih belum bisa memandangnya, teman-teman, bahwa di sini itu integral dari apa itu namanya tak tentunya berada di mana kita juga belum tahu. Maka dari situ yang paling gampang adalah kita coba langsung ubah batasnya juga. Jadi kita coba ubah batasnya atau kita berusaha untuk menyelesaikan dengan rumus yang ini. Oke. Jadi ketika kita sudah punya integral 1 dibagi dengan 1 ditambah cos theta, yang itu nanti mendapatkan tan theta per 2 ditambah dengan C, berarti kita yang kedua yaitu kita tinggal menyelesaikan untuk batas-batas si integrasinya. Jadi tinggal kita selesaikan dengan batas integrasi, yaitu batas integrasinya, yaitu kan berarti kan integral dari berapa itu? Integral dari pi per 2 sampai dengan pi dari 1/1 ditambah cos theta. D theta. Kan ini akan sama dengan tan theta per 2. Tapi batasnya itu mulai dari dia mulai dari minus tak hingga, sorry, maaf. Batasnya mulai dari pi per 2 sampai pi. Sehingga di sini hasilnya apa? Di sini hasilnya adalah tan pi per 2, ya kan? Kita kurangi dengan tan pi per 2, berarti per 4 ya. Berarti tan pi per 2 apa? Tan pi per 2 adalah tak hingga, ya kan? Atau tidak terdefinisi. Dikurangi dengan tan pi per 4. Kita itu punya dia itu hasilnya adalah. Nah, sehingga dari sini apa sih? Sehingga dari sini kita tahu bahwa tan pi per 2 itu, ya kan, kita cek dari batas integrasinya, ternyata dari tan pi per 2 ini, dia tidak mendapatkan, tidak ada, alias ini tidak ada nilai dari tan pi per 2. Sehingga apa? Sehingga kita nanti bisa memastikan bahwa ini merupakan sebuah integral tak wajar di mana pada saat pi ini adalah berarti karena ini bernilai tidak ada, maka kesimpulannya adalah dia integral tak wajar, teman-teman. Dia integral tak wajar pada saat apa itu namanya pi per 2, ya kan? Pi per 2 dia tidak ada nilainya, ya kan? Berarti kita selesaikan dengan konsep integral tak wajar. Dengan cara apa? Kan dia tak wajar pada saat, maaf ya, bukan pi per 2, jadi ini pada saat pi, karena yang atas tadi pi, jadi pada saat pi itu dia tidak ada nilainya. Sehingga, maka dari situ kita selesaikan dengan cara integral tak wajar. Bagaimana? Berarti karena dia berada yang di batas paling atasnya, maka di sini integral dari pi per 2 sampai pi dari 1/1 ditambah cos theta d theta berarti ini sama dengan, ya kan? Berarti dia ini sama dengan kita apa? Kita lakukan limit. Limit misal limitnya kita pakai T. Limit T mendekati pi. Jadi kita cari limit T mendekati pi dari kiri, ya kan? Terus kemudian ini fungsinya adalah integral dari pi per 2 sampai dengan
T ya kan, 1 dibagi dengan 1 ditambah cos theta. D theta. Loh, terus kemudian ini kita bagaimana, Mas? Ya sudah, kita tinggal menyelesaikan saja. Tinggal menyelesaikan bahwa kita sudah tahu bahwa integral dari 1 dibagi dengan 1 tambah cos theta itu tadi kan tan theta per 2. Berarti di sini kita dapatkan apa? Kita dapatkan limit T mendekati pi dari kiri, ya kan? Terus kemudian di sini hasilnya adalah T-nya itu T-nya itu adalah berarti dengan batas atasnya T, berarti kita masukkan di sini ya, berarti tan T per 2, ya kan, tan T per 2, terus kemudian kita kurangi dengan tan, ya kan, karena dia tan pi per 2, ya kan, pi per 2 kita bagi dengan 2, kan gini kan teman-teman. Terus kemudian dari sini, ini sama dengan limit T mendekati pi dari kiri, tan theta per 2, berarti tetap ya, tan T per 2, ya kan. Terus ini kita kurangi dengan limit pi per 2 dibagi dengan 2. Berarti tan per pi per 4. Ya kan? Oke, tan pi per 4. Oke, kita sudah ketemu bahwa tan pi per 4 itu hasilnya adalah 1, Mas. Berarti di sini kita tinggal masukkan ini limit T mendekati pi dari kiri dari tan T per 2, ya kan, kita kurangi dengan 1. Terus kemudian kita substitusi, ya kan, teman-teman. Kita substitusi limit dari tan pi per 2, berarti limit dari tan pi per 2, dia adalah berapa? Dia adalah tak hingga. Kenapa kok tak hingga? Kita perhatikan grafik si tan. Grafik tan itu adalah seperti ini, ya teman-teman. Jadi grafik tan itu seperti ini. Dia saat pi per 2 di sini, ya kan, pi per 2, dia akan menuju ke tak hingga. Sehingga limit pi mendekati T mendekati pi, ya kan, berarti kan ini sama dengan tan pi per 2. Sehingga kita dapatnya ini nanti adalah tak hingga dikurangi 1, berarti hasilnya adalah dia tak hingga. Berarti kalau tak hingga kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah divergen. Oke. Nah, kalian hati-hati dalam soal ini. Karena kalau kalian langsung mensubstitusi tan pi per 2 ini sama dengan tak hingga, maka kalian akan salah. Karena apa? Karena di sini adalah konteksnya adalah fungsi. Maka kalau dia fungsi, ketika dia tidak ada nilainya, berarti dia adalah integral tak wajar pada saat pi tidak ada nilainya. Atau di sini bisa kita katakan adalah integral tak wajar dengan integrannya, ya kan? Integrannya menuju tak hingga. Ini menuju tak hingga, memang benar-benar tan pi per 2 itu kan menuju ke tak hingga. Maka kita harus pakai konsep integral tak wajar. Oke, itu untuk soal yang nomor 4. Sekarang lanjut soal yang nomor 5. Berikan daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan X min X kuadrat dan garis Y sama dengan X min 1. Oke, berarti yang pertama, yang A kita perlu sketsa dulu. Jadi A, kita sketsa daerah, ya kan? Kita sketsa daerah. Berarti kita sketsa dulu untuk grafik Y sama dengan X dikurangi dengan X kuadrat. Nah, karena dia bentuknya masih sangat apa itu namanya kompleks, maka dari sini kita yang paling gampang itu adalah kita kuadratkan sempurna terlebih dahulu. Karena ini ada minusnya, maka di sini kita ubah minus X kuadrat dikurangi dengan X supaya bentuknya akan sama. Terus kemudian yang ini kita kuadratkan sempurna, teman-teman, berarti ini minus X kuadrat, ya kan? Karena ini min X, berarti secara otomatis agar dia mendapatkan hasil yang sama, maka di sini harus kita tuliskan, yaitu kita tambah dengan
1/4. Kenapa kok 1/4? Karena di situ itu nanti harus kita selesaikan dengan X dikurangi dengan setengah kuadrat. Nah, terus kemudian di sini harus kita kurangi dengan 1/4, teman. Maka di sini hasilnya adalah ini dapatnya minus. Nah, dari sini yang ada di sini ya, teman-teman, ini jadilah yang namanya kuadrat sempurna X dikurangi setengah kuadrat. Jadi ini X kuadrat dikali 2 dikali X dikali setengah, berarti minus X, ya kan? Ditambah dengan 1/4, terus ini kita kurangi dengan 1/4. Berarti ini kita dapatnya apa? Dapatnya Y sama dengan minus X min setengah kuadrat. Kita tambah dengan 1/4, teman-teman. Oke, kita sudah dapat seperti ini. Maka kita gambar grafiknya. Berarti grafiknya bagaimana? Grafiknya berarti kita lakukan pergeseran. Pergeseran dari mana? Kita lakukan pergeseran dari ini. Berarti kita berawal dari fungsi yang paling dasar, yaitu dari fungsi ini. Ya, oke. Biar warnanya menarik, saya ubah jadi merah. Berarti ini adalah grafik fungsi Y sama dengan min X kuadrat. Jadi dia bentuknya menuju ke bawah. Terus kemudian kita kurangi dengan setengah. X-nya kita pengaruhi, kita kurangi dengan setengah. Sehingga apa? Sehingga dia geser ke kanan. Berarti terbentuklah grafik baru. Grafik barunya apa? Grafik baru yang kedua yang kita dapat adalah, yaitu kita geser ke sini. Ya kan teman-teman? Kita geser ke sini. Jadi di sini itu asumsikan angkanya itu karena dia digeser setengah, berarti kita geser setengah. Berarti di sini kita dapatkan untuk grafik yang kedua itu grafiknya seperti ini. Ini asumsikan adalah parabola. Berarti ini Y sama dengan min X dikurangi dengan setengah kuadrat. Oke, setelah itu kita lakukan pergeseran lagi. Karena yang Y itu dipengaruhi positif dari apa itu namanya 1/4, berarti dia apa? Dia adalah naik 1/4. Berarti di sini misal gambarnya seperti ini. Di sini itu ada setengah, misal setengah, terus di sini itu ada 1/4. Maka grafiknya bentuknya adalah ke titik puncaknya ada di sini, sehingga grafiknya itu bentuknya seperti ini ya teman. Oke, kita sudah punya grafik yang seperti ini. Itu untuk yang Y sama dengan X min X kuadrat. Yang kedua adalah garis Y sama dengan X min 1. Y sama dengan X min 1. Berarti tinggal gampang ya grafiknya. Berarti yang pertama, jadi nanti tinggal ada 2 kali pergeseran, yaitu yang pertama yang harus kita ketahui bahwa grafik Y sama dengan X itu kan seperti ini. Terus dia min 1 berarti dia geser ke kanan sebanyak 1, maka nanti grafiknya seperti ini. Ya kan? Berarti di sini 0,0, terus di sini itu 1 sama min 1. Jadi gini. Nah, setelah itu lalu kita apakan teman-teman? Berarti kita tinggal menggambar si sketsa dari kedua grafik itu. Maka di sini kita dapatkan untuk sketsanya. Jadi ini saya sketsa dulu. Jadi untuk sketsanya di sini pertama saya sketsa dulu untuk yang ini. Ini di sini misal setengah. Di sini ada angka setengah, terus di sini 1/4. Berarti kalau di situ setengah, di sini 1/4, maka grafik yang pertama kita menggambarkannya itu seperti ini. Jadi sebuah parabola dengan titik puncaknya itu berada di 0,5, 1/4. Oke, misal asumsikan seperti ini. Terus pada saat titik 1, dia ada di sini, misal aja ya.
dia pada saat titik 1, dia ada di sini. Tapi perhatikan ya, dia saat X kuadrat itu dia memotong di sumbu X itu saat apa? Dia memotong sumbu X itu saat dia itu mulai dari 0 sama 1. Kenapa? Dia tipotnya itu kan sebenarnya ini Y sama dengan X dikali 1 min X. Oke, X dikali 1 min X. Berarti titik potongnya apa? Saat dia 0 dan juga 1. Maka sebenarnya ya grafik ini boleh kita sempurnakan, teman-teman ya. Jadi ini boleh kita sempurnakan untuk grafiknya ini karena dia motong 0,0, ya kan? Dia motong di sini, jadi nanti bentuk grafiknya kurang lebih seperti ini. Terus yang ini bentuk grafiknya juga motong di sini. Sret, gitu. Nah, itu untuk kira-kira gambar grafiknya. Terus kemudian setelah itu di sini ada -1. Di sini ada -1. Terus kemudian kita bentuk sebuah garis lagi yang menghubungkan antara -1 sampai 1. Jadi nanti grafiknya seperti ini. Terus ini ketika kita lanjutkan ya. Kalau ini kita lanjutkan maka akan memotong di titik ini. Kita asumsikan seperti itu. Dan di sini memotong tepat di 1,1. Sehingga nanti grafik yang dicari itu yang mana? Grafik yang dicari adalah yang kita arsir ini. Yang kita arsir adalah yang ada di sini, teman-teman. Jadi kalian menggambar grafik itu bisa menambahkan informasi-informasi yang sekiranya kalian butuhkan. Gitu. Berarti kalau bentuknya seperti ini, maka kita nanti akan pakai apa? Nah, yang kedua yaitu kita cari luasnya. Berarti yang B kita cari luasnya. Karena dia sudah jelas bahwa yang di atas itu adalah fungsi yang ini, X min X kuadrat, terus yang di bawah itu adalah Y sama dengan X min 1, maka kita pakai nanti luasnya pakai integrasi dx. Ya. Kita nanti pakai luasnya pakai integral dx. Jadi terhadap fungsi X ya teman-teman. Oke, sekarang kita kan butuh batas atas dan juga batas bawah, ya kan? Kita cari batas atas dan batas bawah. Oke, dengan cara apa? Dengan cara cari tipot, titik potongnya. Berarti cari tipotnya berarti kita pakai Y sama dengan Y. Y-nya yang awal tadi apa? X min X kuadrat. X min X kuadrat. Yang satunya sama dengan X min 1. Oke, berarti kalau ini saya pindah ke kanan, teman-teman, berarti ini hasilnya apa? Ini X kuadrat, X-nya habis, ini kita kurangi dengan 1. Sehingga apa? Sehingga dari sini itu kita dapatkan ini itu sama dengan 0, 0 itu sama dengan X min 1 dikali X plus 1. Berarti titik potongnya itu adalah X sama dengan 1 atau X sama dengan min 1. Berarti jelas yang batas atas itu yang ini atas, berarti yang ini batas bawah. Sehingga kita sudah bisa menemukan dari integralnya. Berarti luasnya ini ya kan, luasnya ini bisa saya tulis sebagai luas itu sama dengan integral. Dengan batas bawahnya -1 sampai batas atasnya itu adalah 1. Terus kemudian dari sini kita bisa masukkan fungsinya. Yang atas yang apa? Yang atas yang merah Mas, yaitu yang X min X kuadrat. Berarti yang kita tulis dulu adalah X dikurangi dengan X kuadrat. Jadi satu kesatuan. Terus kita kurangi yang bawah. Yang bawah itu adalah yang X min 1. Berarti ini kita kurangi dengan X min 1 dikurung. Jangan lupa. Terus ini berarti kita terhadap dx. Oke, kita tinggal menyelesaikannya saja. Berarti teman-teman, berarti ini integral min 1 sampai 1. Ini berarti X dikurangi X kuadrat ditambah dengan X. Sorry, dikurangi dengan X ya. Dikurangi dengan X ditambah dengan 1 dx. Berarti ini hasilnya sama dengan integral dari min 1 sampai 1. X-nya ini hilang, berarti tinggal min X kuadrat ditambah 1 dx. Oke, berarti kemudian bagaimana teman-teman? Tinggal kita selesaikan. Integral dari X kuadrat, berarti X-nya pangkat 3 dikurang minus jadi 1 per gini. 1/3 X pangkat 3.
Terus kemudian ditambah satu, berarti ditambah dengan X dengan batasnya apa? Batasnya -1 sampai 1. Oke, baru kita selesaikan. Selesaikan berarti ini sama dengan yang batas atas dulu ya. -1/3 dikali 1 pangkat 3 ditambah dengan 1. Terus kita kurangi dengan -1/3 berarti -1 pangkat 3 ditambah dengan -1, ya kan. Berarti ini hasilnya apa? Hasilnya ini sama dengan -1/3 ditambah 1 dikurangi, ya kan? -1/3 pangkat 3 berarti minus. Minus dikali minus jadinya plus. Berarti ini 1/3, ya kan? Kita kurangi dengan 1. Oke, berarti ini kita dapatnya seperti ini. -1/3 ditambah 1 berarti hasilnya adalah 2/3. Terus kemudian ini kita kurangi dengan, ini kan hasilnya adalah -2/3. Sehingga dapatnya hasil akhirnya apa? Berarti 2/3 ditambah 2/3 sama dengan 4/3. Jadi kita dapatkan luas dari eh, bidang yang kita arsir tersebut itu adalah 4/3. Oke, jadi bisa terselesaikan dengan baik. Oke, mungkin itu untuk penjelasan dari saya. Kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan selamat untuk belajar untuk persiapan ETS Kalkulus 2 dan semoga nanti dilancarkan dalam pengerjaannya. Terima kasih teman-teman semuanya.